الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menggenggam hidup kita, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang atas rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberinya kehidupan yang kita semua mengerti bagaimana mensyukuri nikmat hidup itu, yakni mengisinya dengan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat sekalian hingga pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bataghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Gema takbir berkumandang seantero jagat raya, pertanda Ramadan telah meninggalkan kita. Terselip kebahagiaan karena Idul Fitri adalah hari raya yang memang wajar kita bergembira, tapi terselip kesedihan karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita, amin, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan. Allahu Akbar Allahu Akbar
Walillahillah. Sengaja khatib membaca ayat wabtaghi fima ataqallahu daral akhir. Karena pada hakikatnya kita bertanggung jawab untuk mempersiapkan bekal yang akan kita bawa menghadap Allah nantinya. Tapi bekal itu kebanyakan orang tidak menyadari. Kebanyakan dunia yang ada di tangannya tidak ia jadikan sebagai bekal untuk akhiratnya. Padahal dalam ayat itu Allah berpesan kepada kita, apa-apa yang kalian dapatkan di dunia, jadikan itu sebagai bekal untuk akhirat kalian. Ini yang saya tangiskan. Banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak memahami bahwa apa dunia yang ada di tangannya itu harus dijadikan bekalnya untuk menghadap Allah. Dan di ayat kedua tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang mengaku masih beriman, maukah kalian kutunjukkan suatu yang perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Allah Subhanahu wa taala memberikan kisi-kisi jawaban sendiri. Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, iman yang bagaimana? Yang Allah kehendaki, yang Allah ingin kita capai, yang Allah ingin kita lakukan. Banyak orang tidak menyadari. Dia pikir iman itu nantilah kalau mendekati suatu, mendekati kematian. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena Allah pun telah menyebutkan, berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jika orang yang melakukan demikian, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqakum min as-salihin. Dan infakkanlah apa-apa rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang padamu kematian. Yang salah seorang di antara kamu berkata, ya Allah, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, maka aku akan bersedekah menjadi orang yang soleh. Artinya, kebanyakan di antara kita baru mempersiapkan bekal akhirat kalau kita sudah mendekati pada kematian. Nauzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Padahal di ayat 10-nya Allah berfirman, tidaklah Allah menunda kematian bila ajal itu sudah datang. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha la ta'khiruna sa'atan. Jadi kalau ajal tiba tidak bisa ditunda sedikit pun. Kullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la ta'khiruna sa'atan wa la sa'atan. Kalau ajal sudah tiba tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Dan setiap manusia itu punya ajal. Inilah yang menjadi kesedihan yang harus disadari oleh semua orang Islam, khususnya orang yang beriman. Dengan sepeninggalnya Ramadan, Ramadan tidak akan kembali. Ramadan 1442 Hijriah tidak akan kembali. Karena itulah hakikatnya waktu. Mohon maaf agak sedikit bergetar kaki saya karena saya menggunakan kaki palsu. Tapi hadirin, sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah.
Kita tidak perlu menyesal. Ramadan telah berlalu. Yang perlu kita sesali, mengapa kita tidak memanfaatkan Ramadan? Bersyukurlah orang yang telah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Karena apabila ajal menemuinya, insya Allah ia telah berbekal takwa. Karena takwa ini difirmankan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Teringat kita pada ayat surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam kaidah bahasa Arab kalau ada kata la'alla itu artinya sesuatu yang dicapai tidak dengan kemudahan. Itu perlu dengan perjuangan. Kalau kita berbicara Ramadan, tidak ada kata janji, kecuali semuanya adalah ampunan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di hadis lain, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan juga siapa yang menegakkan amalan bulan Ramadan, malam-malam Ramadan dengan penuh imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dasar iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Hampir semua hadis yang berhubungan dengan puasa Ramadan ujungnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa tidak ada ayat maka dimasukkan ke dalam surga? Ternyata hakikat dari takwa adalah pengampunan dosa. Nah, orang yang bertakwa itu berarti orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah orang yang tidak berlomba-lomba memanfaatkan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, celaka. Sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Celakalah mereka yang ketemu bulan Ramadan dan Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Alhamdulillah, subhanallah. Kita tidak tahu apakah kita sudah mendapatkan ampunan dosa-dosa kita yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah akan mengampuni kita. Tapi kuncinya adalah dasar iman dan dasar mengharap ridho dari Allah. Yuk, mari kita evaluasi Ramadan kita kemarin. Karena Allah mesti menitipkan pikiran di kepala kita. Sudahkah kita berpikir apakah Ramadan yang kemarin meninggalkan kita sudah kita manfaatkan untuk mencapai maghfirah Allah? Kalau belum, maka kita mulai menyusun strategi bagaimana agar kita tidak kehilangan momentum ampunan dari Allah. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tidak ada kata penyesalan di depan, kecuali penyesalan itu adalah setelah berlalu. Oleh karenanya sebagai insan yang beriman, Allah selalu menyampaikan beruntunglah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang yang beruntung? Siapa yang orang yang dikatakan beruntung tersebut? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka yang di dalam sholatnya khusyuk. Jadi tidak ada kata menyesal kecuali kita melakukan perbaikan diri, perbaikan keimanan kita pasca Ramadan.
Mungkin kita orang yang terlalai di Ramadan kemarin, yang lebih memikirkan dunia, yang udah diingatkan oleh Allah. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah suatu perhiasan yang menipu. Tapi ternyata kebanyakan manusia itu sedikit yang menyadari. Mereka lebih mengejar dunia sampai-sampai melalaikan janjinya kepada Allah yang setiap kali diucapkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Sudah disiapkan waktu oleh Allah, tapi kita lalai, tidak memanfaatkan waktu itu, lebih memperhatikan dunia, yang mana dunia itu sekejap akan hilang. Coba pikirkan, Rasul menyampaikan kepada kita, maukah kalian beritahukan sesuatu yang lebih membuat kalian banyak menangis daripada tertawa dan bergembira? Sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Banyaklah ingat, yang memutuskan kenikmatan di dunia itu kematian. Maka melalui mimbar yang berbahagia ini, hati mengimbau, yuk jadikan momentum Idul Fitri ini menjadi ingatan bagi kita. Kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita. Mari terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya hakikat Syawal adalah terus meningkatkan amal ibadah untuk mempertinggi keimanan atau mendekatkan diri kita takarrub ila Allah. Bukan lupa balik lagi kembali pada modal yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal kita. Amin. Dan menjadikan ingatan kita terus selalu kepada kematian yang akan setiap saat akan menghantui mendatangi kita. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia akan mendatangimu. Sadarkah kita sudah? Kalau dari awal Ramadan kita sadar bahwa kematian itu sesuatu yang mengintai kita, maka saya yakin tidak ada satupun manusia di dunia ini yang akan melalaikan dan mengabaikan Ramadan begitu saja. Apalagi Rasul yang begitu mulia budi pekertinya sampai-sampai mengucapkan celaka, dan itu rupanya adalah doa daripada Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Pertanyaannya, bagaimana apabila kita sudah melewatkan Ramadan yang baru meninggalkan kita? Bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan momentum? Ternyata, kalaulah semua aktivitas Ramadan berujung pada ampunan, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, ternyata tidak harus menunggu Ramadan yang akan datang. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu telah menulis dalam bukunya ada 17 amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi banyak mukmin muslim tidak menyadari. Yang kalau dia menyadari atas dasar iman dia tidak akan melewatkannya. Salah satu amal tersebut adalah menjawab azan. Khususnya begitu muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawablah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dinan. Dalam hadis sahih Rasul bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini artinya 5 kali dalam sehari kita berkesempatan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, melalui mimbar yang bahagia ini, hati mengingatkan, yuk jangan lewatkan azan.
Karena itu kesempatan kita untuk mendapatkan bahkan lebih berharga daripada dunia yang selama ini kita lalaikan azan itu karena dunia, karena transaksi, karena aktivitas. Jawab azan itu karena kita mendapatkan kesempatan. Di sisi lain kita selalu berdoa, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Padahal hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, man, siapa yusma'u akhirul azan, siapa mendengar azan berakhir dikumandangkan, wa sallallahu alaihi, berselawatlah kepadaku, apa yang kita dapat? Khullat lahu syafi'an fi yaumil qiyamah, maka aku jamin orang ini akan mendapat syafaatku yaumil akhir. Tapi banyak orang yang tidak berselawat, apalagi dia membaca doa setelah azan. Na'udzubillah subhanallah. Oleh karena itu, hati mengingatkan orang yang sudah, biarkanlah Ramadan sudah berlalu, karena pada hakikat kita tidak akan bisa menggapai Ramadan 1442 Hijriah kemarin. Tapi persiapkan diri kita untuk mengejar, untuk mengisi kesempatan mendapatkan maghfirah Allah dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang insya Allah kita akan bisa lakukan. Berazamlah pada diri kita, berazamlah pada diri kita agar kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan syafaat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di sisi lain Allah juga telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu bukti cinta kalian kepada Allah. Ikutilah aku, ikuti Rasulullah, ikuti Rasul. Apa yang kita dapat? Wa yaghfir lakum dzunubakum, ku ampuni dosa-dosa kalian. Jadi pada hakikat itu banyak sekali kesempatan kita untuk mendapatkan maghfirah Allah dengan mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana Rasul tidur sampai Rasul tidur kembali. Banyak buku-buku yang meriwayatkan bagaimana hadis-hadis Rasul tentang keseharian. Ikuti sesuai kemampuan kita. Apabila kita niatkan mengikuti Rasul, ittiba Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan Allah. Jadi kepada manusia-manusia yang beriman, yang telah ditinggalkan oleh Ramadan, tidak ada kata menyesal, kecuali mempersiapkan diri untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri, untuk berhijrah di jalannya, supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Terakhir, pesan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100. Gampang menghafalnya, Pak. Nanti di rumah Bapak ambil Al-Quran, buka 4 cepet, 4 ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Orang yang berhijrah di jalan Allah dan karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian mendatangi sebelum ia sampai ke tempat hijrahnya, maka di hadapan Allah pahalanya sudah tetap, sudah komplit. Oleh karenanya, niatkan diri antum semua sampai saat ini untuk mengikuti sunnah Rasul, untuk tidak mengabaikan waktu kesempatan yang Rasul sudah ingatkan kepada kita untuk dapat maghfirah Allah. Amin. 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 Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'i wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Amin. Allah taqabbala minna wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين. وللمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات آمين. إنك سميع كريم مجيب الدعوات آمين يا الله. آمين آمين يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا عيبا إلا سترته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد آمين. وجرة في العلم آمين. وبركة في الرزق آمين. وتوبة قبل الموت آمين. ورحمة الله. عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت آمين. اللهم حول علينا في سكرة الموت آمين. ونجاة من النار والعفو من النار آمين. Ya Allah ya Ramadan pada sudah dia telah meninggalkan kami. Tetapi Engkau maghfirahmu tidak akan berhenti Allah, tidak akan terhenti hanya karena Ramadan ya Allah. Oleh karena itu jadikan diri kami, ingatkan diri kami, orang yang selalu berharap pada maghfirahmu, orang yang selalu berharap pada ampunan. Oleh karena itu ya Allah, bantulah kami untuk selalu memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan maghfirahmu Amin. dari bimbingan Rasulmu ya Allah. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk mengikuti, dan tunjukilah yang salah itu salah dan berikan kemampuan untuk mengingkari. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa ahilna jannatal ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Amin. Ibaratullah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal fa'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1442 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.